Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Hakikat Perkembangan Moral Anak Usia Dini yang beranggota 3 orang, yaitu Indriani Rahmayanti, saya sendiri, Sally Salsabila, dan Paramita Lestari. Baiklah, yang pertama yang akan dijelaskan oleh Indriani Rahmayanti. Hakikat perkembangan moralitas anak usia dini. Moralitas sangat berkaitan dengan moral. Moral adalah suatu ajaran tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan anak usia dini. Moral bisa juga disebut dengan sopan santun atau adat istiadat. Pengertian moral, moralitas, dan etika memiliki kesamaan dan kemiripan makna. Moral memiliki makna akhlak atau tingkah laku yang susila, sedangkan moralitas diartikan dengan kesusilaan, dan etika diartikan dengan tata susila atau suatu cabang yang membahas dan menyelidiki nilai-nilai tindakan atau perilaku akhlak manusia. Pendidikan sebagai sarana pelestarian moralitas sekaligus pengembangan tatanan kehidupan manusia yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting serta efektif. Pendidikan ini dimulai dari lingkungan terdekat, contohnya orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Jika pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar, maka harapan dan cita-cita kita bersama akan terwujud. Perkembangan moral adalah perkembangan yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku. B. Tahapan perkembangan moral anak usia 3-4 tahun menurut para ahli. Tahapan-tahapan ini disebut dengan pola perkembangan moral anak, yang memiliki ruang lingkup seperti kejiwaan manusia, yang mempunyai prinsip, serta mematuhi, melaksanakan dan menentukan pilihan, menyikapi, menilai, dan melakukan tindakan nilai moral. Fauzia menjelaskan bahwa pokok pertama yang terpenting dalam pendidikan anak usia dini yaitu menjadi pribadi yang bermoral, dalam arti seorang anak dapat belajar apa yang diharapkan kelompoknya. Tujuan akhir dari pendidikan yang hendak kita tanamkan kepada anak usia dini adalah memiliki perilaku yang disebut moralis. Artinya, anak-anak memiliki perilaku yang tidak saja sesuai dengan standar sosial. John Dewey, Piaget, dan Thomas Lickona adalah tokoh ahli yang peduli pada permasalahan perkembangan moral anak usia dini. Sebagai ilustrasi, karakter diistilahkan diambil dari bahasa Yunani yaitu menandai, sesuatu menandai tindakan atau tingkah laku seseorang yang menghadirkan bangsa yang bermoral. Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan karakter sejak masa kecil mereka. Menurut Thomas Lickona tahun 1991 bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti. Hasilnya dapat terlihat dalam kepribadian seseorang, yaitu jujur, bertingkah laku baik, menghormati orang lain, dan bekerja keras. 1. Perkembangan moral anak usia dini menurut Piaget. Piaget menyimpulkan dalam 2 tahap untuk anak yang berpikir secara moralis. Yang pertama yaitu heteronomous morality, dimulai dari umur 4-7 tahun. Dalam tahap ini yaitu anak bisa menganggap keadilan dan aturan sebagai sifat-sifat dunia yang tidak bisa berubah dan lepas dari kendali manusia. Tahap yang kedua yaitu usia sampai 10 tahun ke atas. Dalam tahap ini, anak sudah menyadari bahwa aturan-aturan itu dibuat oleh manusia. Pada tahap heteronomus, anak akan menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Piaget berpendapatan bahwa saat anak-anak berkembang, mereka mengalami kemajuan dan pemahaman tentang masalah-masalah yang muncul. Mereka secara leluasa dapat saling memberi masukan dan bernegosiasi dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul. Pengalaman merupakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan moral anak. Dalam Piaget juga menemukakan sulit ditemukan dalam hubungan orang tua dan anak dan hubungan guru dan anak. Orang tua dan guru
lebih baiknya memiliki kekuasaan yang lebih daripada anak. 2. Perkembangan moral menurut Kohlberg. Kohlberg mengemukakan sendiri teori tentang pemahaman penalaran moral anak. Dalam melakukan studinya, Kohlberg merancang serangkai cerita imajinasi moral untuk mengukur penalaran moral. Analisis dari proses penalaran disimpulkan dari jawaban terhadap serangkaian cerita tersebut. Kohlberg dapat menilai penalaran moral responden. Ia menemukan ada 6 level perkembangan penalaran moral manusia. 6 level tersebut dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, sehingga masing-masing level terdiri atas 2 tahapan, sebagai berikut. Level 1 yaitu penalaran moral prakonvensional, yaitu meliputi tahap orientasi, hukuman, dan kematuhan, serta tahap orientasi individualisme dan orientasi instrumental. Level 2 yaitu penalaran moral konvensional, yaitu meliputi tahapan orientasi konformitas interpersonal serta tahap orientasi hukum dan aturan. Level 3 yaitu penalaran moral paskonvensional, itu meliputi tahap orientasi kontrak sosial dan tahap orientasi etis universal. Level 1 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan. A. Pengertian orientasi hukuman dan kepatuhan. Kohlberg melihat tahap ini didominasi oleh penalaran moral yang semata-mata mengacu pada kepatuhan atau hukuman oleh figur-figur yang berkuasa. B. Pengertian orientasi individualisme dan orientasi tujuan instrumental. Pada tahap ini, acuan moral anak masih pada peristiwa-peristiwa eksternal fisik, dan perkembangan penalaran moral pada tahap kedua ini secara lambat laun mengarah pada suatu peralihan, yaitu perspektif yang melibatkan orang lain. Peristiwa-peristiwa eksternal fisik, perkembangan penalaran moral pada tahap kedua ini secara lambat laun mengarah pada suatu peralihan perspektif, yaitu perspektif yang melibatkan orang lain dengan pendekatan perkembangan anak ini. Anak usia dini juga dapat dilatih untuk memilih dan memfokuskan perhatiannya pada tugas yang menarik dan bermakna bagi dirinya. Cara ini juga memungkinkan terjadinya zone of proximal development, yaitu fasilitor atau orang yang lebih pandai dari diri anak dijadikan tempat bertanya untuk meningkatkan kemampuannya melebihi apa yang dimilikinya. Menurut Fauziah, ada 4 perkembangan yang perlu ditingkatkan, yaitu perkembangan fisik, sosial emosional, kognitif, dan bahasa khusus mengenai perkembangan sosial emosional. Fauziah memaparkan hal yang perlu dikembangkan dengan tujuan mengetahui diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain, yaitu teman sebagai orang dewasa. Bertanggung jawab dengan diri sendiri ataupun orang lain, berperilaku sesuai dengan perilaku rasional. Perkembangan moral menurut Thomas Lincona 1991, pada tataran moral action diperlukan 3 proses pembinaan yang berkelanjutan, yaitu 1. Mulai dari proses moral knowing, 2. Moral feeling, sehingga yang ketiga moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. C. Tahapan perkembangan moral anak usia 5-6 tahun menurut para ahli. Perkembangan moral merupakan salah satu pokok bahasan psikologi yang dapat diamati di taman kanak-kanak dan pusat perhatian anak. Bahkan, sebelum seorang anak dilahirkan, orang tuanya sudah mengungkapkan nilai-nilai mereka. Oleh sebab itu, kita dapat mempelajari dan terlibat langsung pemantauan pengembangan diri anak, salah satunya mengembangkan anak usia dini.
Secara prinsip, tahapan perkembangan moral anak 5-6 tahun tidak terlalu berbeda dengan anak usia 3-4 tahun. Pada usia 5-6 tahun, perkembangan yang ada cenderung lebih bersifat matang dan meningkat. Seluruh aspek perkembangan yang muncul dari setiap anak akan memberi prestasi pada dirinya. Hal ini seiring dengan aktivitas diri dan lingkungannya, termasuk pengaruh positif dari sosialisasi anak beserta orang di sekelilingnya. Abdullah Nasi Ulwan dalam bukunya Tarbiyah Awlad fil Islam menjelaskan bahwa salah satu aspek tanggung jawab pendidikan terhadap anak adalah tanggung jawab pendidikan sosial. Di dalamnya termasuk mendidik anak agar peka dan kritis terhadap lingkungannya berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Masalah yang paling penting dalam pendidikan moral anak Indonesia adalah upaya kita sebagai seorang guru anak usia dini agar setiap perbedaan yang timbul dapat diarahkan menjadi suatu materi pendewasaan sikap dan perilaku anak dalam sosialisasinya. Karena masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku, tidak ada salahnya kita menyisipkan pendidikan multikultural pada anak usia prasekolah sesuai dengan pemahaman mereka. Hasan 2000 menjelaskan bahwa pendidikan dasar dalam sistem pendidikan di Indonesia menitik beratkan pada pengembangan kepribadian, sehingga muatan multikultur menjadi penting. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini, sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini mengandung makna bahwa pengembangan moral sangat erat kaitannya dalam mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Untuk hal itu, pendidikan penyesuaian hidup, life adjustment, sangat perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, khususnya para orang tua dan guru. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek A. Moral dan nilai-nilai agama, B. Sosial, emosional, dan kemandirian, C. Bahasa, D. Kognitif, E. Fisik, motorik, dan F. Seni. Hal itu diistilahkan dengan standar perkembangan dan pengertian bahwa standar perkembangan merupakan perkembangan potensi anak yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh anak didik sesuai dengan tahapan usianya. Secara prinsip, perkembangan dasar dari aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengucapkan bacaan doa dan lagu keagamaan secara sederhana. 2. Dapat meniru gerakan ibadah secara sederhana. 3. Dapat mengenal dan menyayangi ciptaan Tuhan. 4. Dapat mengenal sopan, santun, dan mulai berperilaku saling menghormati sesama. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani, agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan usia dini ini dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Pendidikan usia dini pada jatuh formal terbentuk kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. D. Masalah pembelajaran moral.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD, ditemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran moral PAUD, yaitu: 1. Masih banyak ditemukan siswa lembaga PAUD usia dini yang belum menguasai kompetensi moral. 2. Masih banyak guru yang kurang memahami ruang lingkup perkembangan moral anak usia dini. 3. Belum adanya perencanaan yang sistematis untuk mencapai kompetensi moral pada siswa PAUD. 4. Pembelajaran terpadu yang dilakukan masih model fragmentasi, sehingga kurang mengembangkan kompetensi anak PAUD secara holistik. 5. Belum ada model pembelajaran terpadu berbasis moral yang dapat menjadi contoh dalam melaksanakan pembelajaran di PAUD. 6. Masih banyak guru taman kanak-kanak yang belum memahami bagaimana mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran terpadu dengan pendekatan tematik. Peraturan-peraturan yang disampaikan dengan contoh juga dapat dijadikan model dalam pengembangan moral anak. Bandura menolak pelaksanaan hukuman yang kasar dalam internalisasi moral dan perilaku sosial yang dimaksudkan, sebab anak-anak yang berhubungan dengan model yang agresif cenderung meniru perilaku agresif. Menurut Sandrock, teori belajar sosial menyatakan bahwa perkembangan moral dipengaruhi secara ekstensif oleh situasi. Pengaruh yang ekstensif ini diperoleh lewat proses penghukuman dan penguatan. Sejalan dengan berbagai teori tentang pengembangan moral di atas, New dan Kohran menyatakan bahwa anak-anak kadang-kadang menunjukkan lebih kompeten dalam pemikiran dan tindakan moralnya daripada penjelasan-penjelasan teoretik tentang pikiran moral anak. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Paramita Lestari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep disonansi moral. Manusia pada umumnya memiliki 3 macam tenaga dalam yang ada pada unsur psikis. Keberadaan tenaga dalam itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas, baik yang bersifat positif maupun negatif. Ketiga tenaga dalam itu menurut istilah psikologi dikenal dengan ID, ego, dan superego. Istilah disonansi dipakai dalam dunia pendidikan, khususnya yang terkait dengan pendidikan nilai, norma, dan moral. Selain istilah tersebut, Anda akan kenal juga istilah resonansi. Kedua ini tersebut secara sepintas terlihat kontradiktif. Disonansi menekankan pada pengurangan atau penurunan gema atau getar ajaran nilai moral, norma, dan moral yang ada pada diri seseorang, sedangkan resonansi justru mengukuhkan atau menekankan adanya gema atau getar nilai, norma, dan moral yang telah diketahui seorang dari proses pendidikan sebelumnya. Ada 4 faktor yang menyebabkan munculnya disonansi pada diri seorang manusia. Keempat faktor tersebut adalah disonansi kognitif, disonansi personal, disonansi politis, serta disonansi bawaan ilmu pengetahuan dan pola modernisasi. Tindakan antisipasi untuk menanggulangi munculnya disonansi moral diantaranya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menyiasati lingkungan anak beraktivitas dengan lingkungan yang edukatif. 2. Menyiapkan alternatif pilihan kesenangan anak sebagai upaya penggalihan perhatian dan keinginannya. 3. Menyusun strategi agar berbagai pengatu yang masuk ke dalam kehidupan anak senantiasa tersaring dan terkendali oleh orang tua, masyarakat luas, dan pengambilan kebijakan. 4. Menumbuhkan sikap proaktif dan kolaboratif
dengan seluruh elemen masyarakat agar senantiasa berupaya peduli terhadap berbagai pengaruh negatif karena zaman saat ini akan dapat merusak moralitas anak bangsa Indonesia. Kemudian, melakukan berbagai program peningkatan kualitas anak bangsa khususnya pada pengembangan aspek moral dan nilai-nilai agama, sepertinya mengadakan seminar, workshop, dan kegiatan lain yang menunjang upaya penanggulangan dan pencegahan yang mungkin Anda dapat lakukan untuk menjaga anak usia dini dapat terlihat berikut ini. Hindari atau meminimalisasi anak untuk mengetahui perbuatan keji dan buruk secara langsung. Yang kedua, biasakan anak melakukan aktivitas program untuk memenuhi seluruh aspek pengembangan dirinya. 3. Dekatkan anak dengan aktivitas positif yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai mencuci tangan sebelum makan, gosok gigi sesudah makan, dan sebelum tidur, berkunjung ke rumah nenek, dan sebagainya. 4. Kenalkan anak dengan aturan hidup bernuansa moral dan nilai-nilai agama seperti ajuran berbuat baik, menolong sesama manusia. Yang keempat, kenalkan anak dengan aturan hidup bernuansa moral dan nilai-nilai agama seperti ajuran berbuat baik, menolong sesama manusia, aturan membuang sampah pada tempatnya, kewajiban melaksanakan sembahyang, berbakti kepada kedua orang tua, dan sebagainya. Bentuk-bentuk disonansi moral mungkin terjadi di kalangan anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya perubahan keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan awal. Yang kedua, fluktuasinya naik turun, semangatnya dalam mengikuti kegiatan rutin. Yang ketiga, gampang terpengaruh dengan sikap dan perilaku atas hasutan teman sebayan. 4. Mudah meniru perkataan, perbuatan, atau kemauan yang dimunculkan oleh teman sebayanya. Kelima, belum dapat diharapkan mampu konsisten dalam bersikap atau berbagai kegiatan. Nah, kita akan masuk ke bagian F, pola orientasi moral anak usia dini. Orientasi moral menurut Vetter 1997 disamakan dengan moral vision atau ketepatan hati. Vetter menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan moral vision itu dimiliki seorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh dua landasan perhitungan atau penilaian, yaitu kognitif motivatif aspek dan afektif motivatif aspek. Teori-teori yang paling dominan dalam pembahasan perkembangan moralitas anak adalah teori yang bersumber dari Piaget, John Dewey, and Corbett. Menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral seseorang itu akan melewati 3 fase sebagai berikut. Yang pertama, fase premilar atau prekonvensional. Pada level sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh impuls biologi dan sosial. 2. Tingkat konvensional. Perkembangan moral manusia pada tahapan ini banyak didasari oleh sikap kritik kelompoknya. Pendidikan dan pengembangan moral anak ini, menurut Aldred 1974, bertujuan untuk pembentukan kepribadian yang harus dimiliki oleh manusia. Hal ini dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama, dapat beradaptasi pada berbagai situasi dan realisnya dengan orang lain dan dalam hubungan dengan berbagai kultur. Yang kedua, selalu dapat memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar pada identitas kulturnya. Yang ketiga, mampu menjaga batas yang tidak kaku, bertanggung jawab dan terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat dan terbuka pada perubahan. Terkait dengan pengembangan moralitas, anak usia dini pada dasarnya masih sangat memerlukan bantuan dalam beberapa hal seperti pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, dan pengembangan sosial. Pembentukan karakter pada anak akan memberikan dampak yang sangat besar dan membentuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, anak yang diajarkan dengan iklim kerja keras dan tanggung jawab akan cenderung menunjukkan prestasinya yang tinggi. Kebiasaan semacam ini hendaklah telah berakar sebelum anak masuk sekolah. Karakter ini akan terata dalam pemikiran dan
hati anak usia dini melalui standar yang tertara dari orang tuanya, harapan yang mapan, dan contoh yang konsisten. Baiklah, itu saja presentasi dari kami bertiga. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.